Pemirsa, jemaah haji kita yang ada di Arab Saudi sedang menuntaskan rangkaian proses ibadah haji di sana dan bersiap untuk kembali ke tanah air ataupun sebagian ada yang bergeser ke Madinah. Setelah itu, untuk mendapatkan haji yang sah, jemaah kita sudah satu persatu menjalani proses dan ritual haji agar ibadah yang dilakukan di sana menjadi sempurna. Di Metro Siang kali ini kami coba kembali mereview kegiatan ibadah jemaah dalam mendapatkan ibadah yang mabrur. Nah, dalam pelaksanaannya pemirsa, urutan pelaksanaan haji ini penting dipahami umat muslim yang hendak menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Jika tidak dilakukan dengan urutan yang tepat, ibadah haji yang dikerjakan seseorang ini tidak sah menurut hukum. Kegiatan jemaah dimulai dari mikot, adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ibadah haji dan juga umroh. Ini terdapat ada dua jenis pemirsa, mikot zamani dan juga yang merupakan batas waktu. Kemudian ada mikot makani yang merupakan batas tempat, batas waktu untuk pelaksanaan ibadah haji adalah bulan Syawal, Zulkaidah dan juga Dzulhijjah. Sedangkan batas tempat untuk memulai ibadah haji ini nanti akan berbeda-beda tergantung dari arah kedatangan jemaah haji. Jadi setiap jemaah harus memulai ihram dari mikot yang sudah ditentukan sesuai dengan rute perjalanan mereka. Tahapannya adalah seperti ini pemirsa, jadi ini adalah urutan ibadah haji yang harus dilakukan. Pertama tadi sudah disebutkan dari ihram, kemudian ada wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, lalu yang sedang dilakukan adalah melontar jumrah, lalu setelah itu ada tahalul dan tawaf wada. Ini adalah pelaksanaan atau juga urutan yang harus dilaksanakan. Nah, dalam melaksanakan ibadah haji ada yang disebut dengan rukun dan wajib. Bahasa mudahnya seperti ini pemirsa, jika seorang meninggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja salah satu rukun haji, boleh kita tampilkan berikutnya. Ini maka hajinya menjadi rusak dan juga tidak sah. Sedangkan kalau wajib haji, jika tidak sengaja terlewat atau tidak dilakukan, maka hajinya tidak rusak, kecuali kalau memang disengaja. Nah pemirsa, jika seseorang ini misalnya mendapatkan hal-hal yang membuatnya tidak mampu mengerjakan wajib haji, maka hajinya sah dan tidak berdosa. Namun ada juga konsekuensi atau tanggungan membayar dam. Apa saja yang menjadi rukun haji dan wajib haji? Inilah yang kami akan coba tampilkan, boleh ditampilkan? Baik, nah sambil menunggu pemirsa, haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu. Ibadah ini dilakukan sekali dalam satu tahun, dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah menurut kalender Hijriah. Tapi karena misalnya kita Indonesia, banyaknya calon jemaah haji yang mendaftar, ini membuat setiap orang harus menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat begitu. Sehingga keberangkatan calon jemaah disesuaikan dengan nomor urut atau juga antrian masing-masing individu. Jadi ibadah haji dimulai pada tanggal 8, pemirsa 8 Dzulhijjah, di mana umat muslim akan bermalam di Mina, kemudian melaksanakan wukuf di Padang Arafah di 9 Dzulhijjah, dan diakhiri dengan lempar batu jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu saat ini jemaah kita sedang apa? Nah, beberapa jemaah saat ini masih menyelesaikan melontar jumroh. Lempar jumroh ini dilakukan selama menetap 2-3 hari di Mina. Pelaksanaannya pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, jemaah haji melempar 7 batu ke tiang yang melambangkan setan. Nah, ritual ini pemirsa melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengingatkan jemaah haji akan kekuatan iman dan keteguhan hati Nabi Ibrahim yang digoda setan untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ritual haji, jemaah melempar jumrah ula, wusta, dan juga akobah. Sebagian lagi ini mungkin sudah menyelesaikan lempar jumrohnya, jadi mereka menuntaskan haji dengan tawaf wada atau tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Jadi semua ini ada rangkaian yang harus berurutan, tidak boleh salah. Nah, kemudian bicara soal rangkaian yang harus berurutan ini, rangkaian haji pun bisa dibagi menjadi 3 jenis pemirsa yang didasarkan pada urutan haji dulu baru umroh atau umroh dulu baru haji. Nah, ini biasanya dikarenakan karena kondisi penerbangan atau juga jadwal yang membuat jemaah lebih dahulu sampai di tanah suci sehingga melaksanakan umroh dulu baru haji. Ada yang disebut dengan haji ifrad pemirsa. Ini adalah ibadah haji yang tidak disertai dengan niatan menjalankan umroh pada bulan haji. Jadi jemaah ingin melakukan umroh, ibadah hajinya harus dipastikan selesai terlebih dahulu. Jadi dengan demikian jenis haji ini mengutamakan pelaksanaan haji terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan umroh. Karena melaksanakan wajib dulu, baru sunnah, makanya tidak dikenakan denda atau juga dam. Kita berlanjut yang kedua. Yang kedua ada yang disebut dengan haji tamatu. Nah, dikerjakan dengan mendahulukan umroh, kemudian baru haji. Jemaah mengerjakan umroh di waktu masih musim haji begitu. Ini biasanya karena jemaah sudah berada di tanah suci lebih awal. Jadi memiliki waktu untuk umroh sebelum haji. Namun
Kalau Anda memilih haji tamattu, jemaah ini nanti dikenakan dam atau juga denda. Dam ini harus dibayar bisa dengan menyembelih seekor kambing atau jika tidak mampu boleh diganti puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman. Yang ketiga adalah jenis haji kiron. Haji kiron adalah jenis haji yang dilaksanakan dengan menggabungkan haji dan umroh bersamaan menggunakan satu niat atau satu pekerjaan sekaligus. Artinya jemaah tidak hanya berniat melakukan haji saja, melainkan juga disertai umroh pada bulan-bulan haji. Melaksanakan haji kiron ini juga kena dam, begitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda memahami yang saat ini sedang dilakukan jemaah kita di Tanah Suci. Siapa tahu dengan memahami ini, jadi insya Allah kita semua tahun depan bisa berangkat umroh ataupun haji. Amin, begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.